Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Fawa'adahu syekh wa ta'alahu. Fawa'ada maka menjanjikan kepada Syekh Ahmad Tijani Syekh Mahmud Al-Kurdi. Bahwa ada maka menjanjikan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu Syekh Mahmud Al-Kurdi. Wa da'a dan mendoakan Syekh Mahmud Al-Kurdi lahu kepada Syekh Ahmad Tijani supaya sampai berangkat ke Mekah dalam rangka haji. Wa da'a dan mendoakan Syekh Mahmud Al-Kurdi radhiyallahu anhu lahu kepada Syekh Ahmad Tijani. Wadhamina dan bertanggung jawab ialah Syekh Mahmud Al-Kurdi kepada Syekh Ahmad Tijani fi safarihi di dalam bepergian Syekh Ahmad Tijani dari Mesir menuju ke Mekah dalam Mekah haji, fi dhihabi dalam berangkatnya, wal iyabi dan kembali. Ada Syekh Ahmad Tijani kalau mau pergian jauh datang kepada seorang wali besar, orang alim besar, minta doakan saya selamat pulang balik. Wada'a dan mendoakan Syekh Mahmud Al-Kurdi lahu pada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wadhamina dan bertanggung jawab ila Syekh Mahmud Al-Kurdi kepada Syekh Ahmad Tijani fi safar dalam pepergian Syekh Ahmad Tijani, pepergian safarul hajj, fi dhihabi dalam berangkatnya, waliyabi dan Syekh Ahmad Tijani datang kepada Syekh Ahmad Al-Kurdi, "Sidi, saya mau haji." Meniti lewat sebagian berjalan lewat laut. Saya minta doa supaya saya selamat, selamatkan pulang dan balik. Sama dia, anta tamantu laka as-salamah dihaban wa iyaban. Seperti itu. Falamma balagha maka telah sampai ila Syekh Ahmad Tijani ila Makkahul Musyarrafah, ila Makkah Musyarrafah. Falamma balagha maka telah sampai ialah Siti Syekh Tijani ila Makkahul Musyarrafah, kepada Makkah Musyarrafah. Sada semoga menambahi hak kepada Makkah. Allahu yala Allah, uluan kepada keluhuran, amin. Wa rifatan dan ketinggian, amin. Wa syarafan dan mulianya, wa makanatan dan tegaknya, tetapnya. Sampai fi Syawal, di dalam bulan Syawal, sanata sab'in, dalam tahun 7 wa thamanin dan 80 bitakdimisin sab'atin alal ba wa mi'atin dan tahun 100 wa ilfin dan 1187 Hijriah Siti Syekh Ahmad Tijani sampai di Mekah. Falamma balagha dikala telah sampai Siti Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu ila Makkahul Musyarrafah, kepada Makkah yang dimuliakan. Sada semoga menambah pada Makkah Allah ya Allah uluan kepada keluhuran semakin tinggi, warifatan dan semakin tinggi. Walaupun penguasanya orang Wahabi, antek-antek orang Inggris, tapi doanya ulama berkumandang, Mekah nggak bisa diapa-apain oleh orang kafir.
Nggak bisa Mekah Madinah. Walaupun sudah di genggaman mereka. Dan mereka orang-orang Wahabi itu kan penuh musibah mereka. Dan tempat-tempat yang bersejarah, tempat yang ada kekuatan Islam yang besar, itu nggak bisa main-main, nggak bisa main-main. Contoh saja, ini musola. Kalau musola ini ibadahnya maksimal kepada Allah, ini orang yang semeraut di musola nggak panjang umur, nggak kuat, karena ibarat listrik itu setrumnya sudah besar. Kalau setrum 5 watt, antar ke setrum paling panas dingin. Kalau 1000 watt, setrum bagaimana? Mati ente, gak kuat. Apalagi Mekah, Madinah. Orang Wahabi bercokol atas nama Inggris nggak bisa. Borak-borak barik karena ini didoakan oleh zadahallahu syarafan wa rif'atan wa syarafan wa makanatan. Jadi akhirnya orang Wahabi di sana yang jadi penguasa Mekah, boneka. Aslinya orang-orang Mr. Hamper, Jenderal Pelby kan menugaskan Mahlul Wahab kan suruh merobohkan Ka'bah, boro-boro merobohkan. Ingin kayak dulu Raja Abroha, hantam oleh burung ababil habis. Habis. Ada satu masjid di satu pedukuhan, bukan di kota yang berarti dalam Islam, di pedukuhan saja. Maka takmir masjidnya itu sembrono. Wah, ini masjid kurang bagus, baru jadi, bongkar aja, cari dana, bongkar mati. Kata ahli hikmah, ini bongkar masjid kan, nggak ketolong, mati. Kenapa? Ini ada kekuatan Islam yang berkumandang di sekelilingnya, artinya ada perjuangan Islam yang berarti. Orang di situ tuh nggak boleh macam-macam. Seperti contoh Kebon Jeruk, itu nggak boleh sembrono. Cecep begini mati kan tidak lama. Sekarang siapa? Sudah pada sakit sekarang. Pada sakit. Udah macam-macam. Ada apa-apa. Zada semoga menambah ya kepada Makkah al-Musyarrafah. Allahu yala Allah uluan kepada keluhuran, warifatan dan ketinggian, wasyrafan dan kemuliaan, wa makanatan dan ketetapan. Artinya tamakun, tenang, enggak bisa digoyah-goyah, enggak bisa. Sampai Sidi Syamad Tijani di Mekah di Syawal, di bulan Syawal sanata sab'atin, tahun 6, tahun 7, wa thamanin dan 80. Takdimi sin itu sab'atin alal ba, bukan bas'atin tapi sab'atin, wa mi'atin dan tahun 100 wa alfin dan 1187 Hijriah Sidi Maulana Syamad Tijani sampai di Mekah dalam rangka haji. Fabahatha, maka mencari-cari, meneliti Syamad Tijani hunalika di Mekah. Adatnya beliau sampai di daerah mana di sini wali-wali besar, ulama besar mana? Beliau berkunjung, mungkin ta'allum, mungkin minta doa, mungkin ngambil tarekat, si Syamad Tijani. Fabahatha, maka mencari-cari, meneliti Sidina Syamad Tijani, Ahmad Tijani hunalika di sana Mekah sana, Makkahul Musyarrafah, an ahlil khairi, tentang ahli kebajikan, wassalahi dan kesolehan, warusdi dan petunjuk, wal falahi dan orang-orang sukses. Mana ahlul khair, ahlul salah, ahlul rusdi, ahlul falah mana? Oh sono beliau datang. Artinya beliau itu ahli berkunjung, ahli membara siyahah, ahli berkunjung. Seperti Mahmud Al-Qurdi juga dulu ahli berkunjung, ahli siyahah kemana-mana. Maka dalam Tijani juga kan oleh Idul Khotmi kemana-mana kita jadinya kan. Sono, Garut, Lumajang, Probolinggo, pernah dulu katanya ke Bali, pernah dulu di Kalimantan. Kama hiya, seperti olehnya
Bahatha hunalika. Adatuh itu adat Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Beliau itu selalu di tempat mana ahlul khair, ahlus salah, ahlul rusdi, ahlul falah mana. Oh sono, beliau datang. Beliau wataknya. Begini perlu ditiru. Ya kan? Bila datang ke tempat ya, datang pada ulama-ulama. Kalau pada aulia berbahaya mungkin. Para ulama-ulama datang cerita-cerita yang baik-baik, cerita Tariqat Tijani, kalau dia cinta jadi muhibbin, kalau dia cinta betul jadi muridi. Jangan beku. Kalau orang ada oknum muqaddam yang mengajari beku, ya jangan mau. Lu jangan ngaji kemana-mana lu. Ngaji ke gua aja. Nah, entenya nggak alim, ngaji apa? Syarat rukun terus. Nggak alim, nggak ta'allum lagi. Kama hiya seperti olehnya bahatha hunaika anil khair adatuhu, itu adatnya sama Tijani. Dia punya adat yang mulia kalau kemana-mana. Mana ulama yang solehin, mana awliya-awliya al-muqarrabin, datang. Adatnya beliau yang mulia, yang bisa ditiru oleh kita. Karena orang tinggal di suatu tempat itu nanti jumud, beku. Tambah beku, akhirnya murid-murid jadi objek dunianya. Orang gembeng, ngerti gembeng, nggak mau kerja, muridnya yang dipaksa untuk objek dunia. Padahal muridnya kere-kere juga. Wes dapatnya sedikit nggak nyukupi, dosa doang yang besar. Gimana itu? Liyahsula, supaya hasil kamalut tolab, ialah sempurnanya mencari, wan najah, dan kesuksesan. Liyahsula, supaya hasil untuk Sayyidi Syekh Tijani, kamalut tolabi, ialah sempurnanya mencari, wan najahi, dan sukses. Akhirnya fasami'a, maka mendengar Sayyidi Syekh Tijani wa Syekh al-Imam al-Hibrul Hammam, Masya Allah, Badrit Tamam, wa Miskil Khitam, wa Syamsil Anam, wa qamari dairatil a'lam. Syekh Ali Harazim kalau menyifati orang alim itu begitu indah sekali. Berarti beliau itu orang-orang yang luas ilmunya. Syekh Ali Harazim kalau menyifati, coba Mahmud Al-Qurdi kalau beliau sifati, waduh, Masya Allah. Al-Imam Syekh Al-Hammam Al-Alim Al-Imam Al-Musyarik Al-Nabil Al-Muhaddith As-Sufi Al-Jalil Dil Fikri As-Sa'ib Wa Dhihni Thagib Al-Fadil Al-Munif Al-A'raf Al-Zahid Al-Afif Hujjatil Islam Wa Qudwatil Anam Al-Arif Al-Kabir Al-Wali Al-Shahir Tudil Ma'rifah Al-Shamikh Al-Mutamakkin Al-Rasikh Al-Kamil Al-Irfan Wal-Adba' Al-Musil Al-Murab Al-Nafa'. Kalau nyipati orang ini, karena apa? Karena beliau seolah-olah seatas daripada yang disifati. Ya enak aja. Kalau kita yang nyipati salah nanti. Yang nyipati kita salah nanti. Ini nyipati. Ini kan Ahmad bin Abdullah Al-Hindi. Kalau beliau nyipati Al-Syekh Al-Imam Al-Hibrul Hammam Badrit Tamam wa Miskil Khitam wa Syamsil Anam wa Qamari Dairatil A'lam Abil Abbas Sayyidi Ahmad bin Abdullah Al-Hindi Qatini Makkah Al-Musyarrafah. Nyipati indah sekali. Yang
kalau dipikir ini sifat semua, ini semua akhirnya menjadi gelarnya Syekh Ahmad Tijani sejak awal. Mulai Al-Wanjali punya gelar begitu, semua. Itu sifat ini akhirnya kumpul pada Syekh Ahmad Tijani. Kumpul. Makanya kata Muhammad Qutbi, "Mamat labuka ya Tijani, Uthmaniyah, apa Qutbanil Uthma, laka akthar minha." Lebih daripada itu nanti kamu. Laka akthar minha. Allah. Wasami'a maka kerungu mendengar Syekh Ahmad Tijani bisyahid tentang Syekh Al-Imam yang menjadi imam Al-Hibru, seorang yang manfaatnya seperti tinta. Al-Hibru kamu tulis, manfaatkan itu. Syekh Ahmad Al-Hindi itu manfaatnya seperti tinta. Tinta ditulis untuk nulis Quran, nulis kitab. Wah, manfaatkan itu manfaatnya seperti itu. Al-Hibri yang manfaatnya seperti tinta dalam tulis menulis, ajar mengajar. Al-Hammam yang tinggi cita-citanya. Maka Thariqah juga kalau nggak punya cita-cita ya seenaknya. Yang hebat seorang murid Tijani sama Syekh Ahmad Tijani membanggakan kita, bangga punya murid kita. Ya harus al-faqih, al-muhaddith, hamilul Quran, al-hujjah, al-zahid, al-mujahid. Sehingga sama jadi bangga kita jadi muridnya beliau yang mulia. Jangan kita murid yang bodoh, keras kepala, aduh. Yang penting ngomong, gua nyesel ente jadi murid aneh. Kacau itu. Terus sudah kadung talkin. Jadi kamu kerjanya ngerepotin aku. Waduh. Kebel itu. Kamu kerjanya ngerepotin aku. Waduh. Kacau. Janganlah. Kata orang Arab kira yusharu bil banan, disharu. Oh, itu dia. Yusharu bil banan, yuftakharu bi. Nah, itu dia. La budda min qanihi hammaman. Harus himmahnya tinggi. Kalau himmahnya enggak punya himmah, akhirnya hidup tidak mati tidak, la yamutu wala yahya. Mati tidak, hidup tidak, mati juga tidak. Jadi nyusahin. Jangan nyusahin lah. Beliau radhiyallahu anhu itu berbangga kita jadi muridnya. Maka ia harus mujahad, harus hammam, lahu himmatun aliyah fi tariqah wa fi syariah kadzalik. Kata ulama-ulama di dalam zamannya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Asy-Syafi'i, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi itu yang punya muhadzab, seorang faqih agung keturunan Abu Bakar Siddiq Al-Quraisy. Kalau mengungkap adillatul fiqh Syafi'i enggak ada tanding di dunia. Dalilnya ini, wah, ini hujahnya, qiyasnya, wah, tata. Kata Imam Mawardi, kalau Imam Syafi'i tahu Abu la tajammala bihi. Imam Syafi'i merasa indah dengan punya murid seperti itu. Di zaman ini semua orang Hanafi, orang Hanabil, orang Maliki semua sukut. Saking hujahnya kalbar seperti kilat lap. Badri Tamam yang menjadi bulan pertama, bulan purnamanya kesempurnaan. Waduh, Badrut Tamam. Bulan purnama kesempurnaan. Wa miskil khitam, dan seperti orang akhiran yang berbau misik. Ibarat ulama-ulama ini, ulama yang terakhir yang baunya harum. Khitamuhu misk,
Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Orang terakhir tapi baunya harum. Miskil khitam. Misik, minyak misik yang pungkasan yang terakhir. Wa syamsil anam, dan mataharinya makhluk. Wa qamari dairatil alam, kurang. Wa qamari dairatil alam, dan rembulannya daerah orang-orang tokoh a'lam, orang-orang tokoh, orang yang keimanan ketakwanya ilmunya sebagaikan gunung yang menjadi tiangnya jagat. Wa qamari dairatil a'lam, dan bulannya daerah orang-orang tokoh yang masyhur, yaitu Sayyidi Abil Abbas Sayyidi Ahmad bin Abdullah Al-Hindi, orang Hindia ini, Qatini Mekah, yang tinggal di Mekah Al-Musyarrafah radhiyallahu anhu. Qatini Mekah yang tinggal di Mekah Al-Musyarrafah radhiyallahu anhu. Akhadha telah mengambil Sayyidi Syekh Ahmad Tijani anhu, daripada Sayyidi Ahmad bin Abdullah radhiyallahu anhu, uluman, kepada beberapa ilmu, wa asraran, dan beberapa rahasia, wa hikaman, dan beberapa hikmah, wa anwaran, dan beberapa cahaya, tapi min ghairi mulaqatin, dari tanpa berjumpa, lalu pada Sayyidi Syekh Ahmad bin Abdullah, enggak berjumpa. Jadi lewat khadimnya, lewat tulisan saja. Karena Sayyidi Ahmad bin Al-Hindi ini tidak diizini Allah untuk jumpa kepada siapa. Karena dalam kondisi fana kepada Allah, kepada Rasulullah, sedang fana. Jadi enggak boleh jumpa siapa. Allah mengambil ialah Siti Syekh Ahmad radhiyallahu anhu dari Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Hindi radhiyallahu anhu, uluman, kepada beberapa ilmu, wa asraran, dan beberapa rahasia, wa hikaman, dan beberapa hikmah, wa anwaran, beberapa cahaya, min ghairi mulaqatin, dari tanpa berjumpa. Tanpa berjumpa lahu, kepada Siti Ahmad bin Abdullah. Inna makan yurasiluhu ma'a khadimihi. Inna makana, hanyalah beradalah Ahmad bin Abdullah, yurasilu, itu kirim surat, ialah Ahmad bin Abdullah kepada Syekh Ahmad Tijani, kirim surat saja. Ma'a khadimihi, beserta khadimnya Ahmad bin Abdullah. Ahmad bin Abdullah, khadimnya pun tidak tahu. Khadimnya Ahmad bin Abdullah ini tidak tahu. Jadi di belakang dinding. Saking dia sedang fana kepada Allah, fana kepada Rasulullah. Jadi enggak diizini sama Allah jumpa sesiapa. Jadi nulis tentang ulum, asrar, hikam, anwar. Ini khadimku, sampaikan pada Ahmad Tijani. Dia yang mewarisi aku. Kata khadim, loh, saya berbelas-belas tahun. Loh, kok anda datang orang dari Maghribi baru langsung pewaris Tuhan. Mengapa enggak pada aku saja? Oh, kalau mau begitu, saya kasihkan pada anak saya. Ini minallah ini. Oh, itu. Subhanallah. Inna makana, hanyalah beradailah Syekh Ahmad bin Abdullah, yurasilu, itu kirim surat, ialah Ahmad bin Abdullah kepada Sayyidi Ahmad At-Tijani, ma khadimi, setelah khadimnya Ahmad bin Abdullah. Wa huwa, adapun khadimihi al-wasitatu, itu yang menengah-nengahi, menjadi perantara, bainahuma, di antara Ahmad bin Abdullah Al-Hindi dan Sidina Maulana Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Li'annahu, kalau Syekh Ahmad bin Abdullah, lam yakun, itu tidak adalah itu bagi Syekh Ahmad bin Abdullah, idnun, ialah izin dari Allah, fi mulaqati ahadin, dalam berjumpa seorang aslan sama sekali. Tidak diizinkan oleh Allah untuk jumpa dengan saya. Jadi akhirnya kirim surat. Allahu a'lam. Subhanallah.